Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga semuanya sehat walafiat pagi ini. Sekarang saat saya mau mulai rekaman ini, jam menunjukkan pukul 11 seperempat, lagi-lagi seperti kemarin, menjelang penutupan sesi satu. Ya, mari kita lihat sama-sama bagaimana kondisi market saat ini. Kita bisa buka AMI Broker karena AMI Broker saya itu ada plugin real time sehingga kita bisa mendapatkan data terkini. Terlihat tadi pagi sebenarnya sudah ada perlawanan untuk bergerak ke atas, tapi kemudian saat ini posisi bull tertekan dan body candle-nya sudah kembali merah. Ini adalah karakter market bearish ya. Jadi setiap kali dia berusaha untuk melawan ke atas, selalu ditekan kembali, dan jadi uh, beruang itu sedang mendominasi market ya. Kita bisa bergerak ke arah 5 menit untuk melihat pertarungan antara bull dan bear, dan kita lihat memang sempat tadi dibawa ke atas, kemudian turun, ditekan kembali turun ke bawah. Yang kita lihat di garis, sebentar ini, kalau kita mencoba menarik garis trend line dari pivot high yang terakhir, kita lihat, kita hubungkan ke titik-titik high di sini, maka kita bisa melihat memang dia tadi sempat untuk berusaha membreak trend line pada 5 menit di intraday, kemudian ditekan kembali. Jadi apa namanya, memang bear masih menguasai ya. Nah, kadang-kadang teman-teman bertanya, ini IHSG kan nggak ada duitnya ya, ngapain kita repot-repot untuk menganalisa. Nah, kita sebagai trader, terutama yang trader swing, itu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan cuan manakala kita sedang berada pada market yang sesuai dengan arah yang kita kita tradingkan. Dan sayang sekali kita di IHSG kita hanya bisa melakukan trading ke arah naik ya, ke arah buy. Lain kalau kita berada di market, misalnya di Dow Jones atau di forex, di mana kita bisa naik turun, maka kita bisa leluasa memilih arah mana tergantung dengan arah market secara keseluruhan. Jadi kalau kita berada pada market bearish seperti saat ini, kalau kita melawan arah, dan kita, walaupun kita mencoba untuk mencari saham-saham yang uptrend, baik itu di atas SM50 tapi SMA 50, tapi kalau market secara keseluruhan itu adalah turun, maka kita tidak bisa, akan sangat sulit sekali ya untuk memperbesar winning rate, kita akan tertekan. Karena ketika apa namanya, institusi berusaha menaikkan, juga nanti akan ditekan oleh institusi-institusi lain yang akan membawa dia turun kembali ke bawah. Maka kalau ada pepatah, kita harus selalu melihat angin, memastikan untuk kita berada di arah angin yang benar ya. Oke, itu adalah view indeks saat ini. Kalau kita kembali ke daily, saat ini kita masih ditekan seperti saya bilang, dan tapi sebenarnya indeks kita itu masih dalam arah tren naik ya. Ini tren naiknya belum belum patah sebenarnya. Kita masih ada apa namanya, kenaikan, dan kita memang sedikit overshoot. Tetapi kalau kita menggunakan market structure, sebenarnya kita akan benar-benar patah apabila batas di sini ini ya, teman-teman bisa melihat di area 6520 itu apabila tertembus, maka kita confirm kita patah tren, dan kita akan kembali ke uh, bearish trend secara jangka panjang ya. Tapi pada saat ini, pada jangka pendek, memang kita dalam keadaan turun, kita berada dalam leg turun, tapi kita belum benar-benar confirm patah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kita dalam posisi resesi saat ini dan mengkhawatirkan tahun 2023, yang kita perlu cermati adalah bagaimana apa yang kita lihat di dalam chart ya. Di dalam chart itu adalah apa yang kejadian saat ini. Kita sendiri masih belum tahu apakah terjadi di tahun 2023. Jadi jangan khawatir,
Malah kalau banyak orang mengkhawatirkan 2023 bisa jadi tidak terjadi. Ya, semoga saja tidak terjadi. Itu kan maksud saya. Karena kalau itu terjadi akan menyulitkan buat kita untuk menangguk cuan di tahun 2023. Demikian di composite. Kemudian, oh ya, semalam juga indeks Do sebenarnya naik cukup signifikan. Kita lihat ya di Do sebenarnya naik cukup signifikan ya, karena hari Jumat itu turun, kemudian dia gap up ke atas naik ya. um, ini ada garis trend line kalau kita tarik seperti itu, dan ada harapan ini akan dipatahkan, dan kita akan mengkonfirm bahwa leg turun ini berakhir apabila pivot yang di sini ini bisa ditembus ya. Saya lebih suka kalau sebenarnya satu ATR dari batas pivot ini, yaitu di sekitar sini, saya menghitungnya satu ATR itu tertembus, saya akan mengkonfirmasi. Apa yang belum muncul di kita di IHSG adalah pada saat ini terlihat kalau di Do itu sudah ada candle-candle panjang hijau. Ini menunjukkan um, bull itu sudah mulai memperlihatkan otot mereka, show the muscle, dan itu salah satu karakter dari bullish apabila kita sudah melihat panjang-panjang. Kalau kita melihat yang seperti ini, naik-naik dikit-dikit terus satu tarikan besar, itu berarti juga itu adalah kondisi bearish ya. Bear itu sangat mendominasi. Jadi mari kita berharap untuk Do pun memimpin pembalikan, sehingga nanti secara keseluruhan market akan menjadi menarik kembali. DXY ini berubah-ubah. Ini adalah indeks mata uang dolar. Kalau inflasi dan banyak negara juga mengalami tekanan, maka mereka akan memilih untuk memegang dolar karena kebanyakan transaksi-transaksi di dunia itu menggunakan dolar. Jadi walaupun dolar itu inflasi, apa namanya, nilai di dalam negerinya itu turun, tapi secara nilai global itu menjadi naik ya, karena banyak orang yang juga ekonomi tertekan, mereka memilih memegang dolar. Dan ini kita lihat pada jangka panjang dolar itu masih sebenarnya masih bullish, sangat kuat. Itu yang kita khawatirkan, makanya kenapa orang takut resesi, karena dia saat bullish sangat kuat. Dan saat ini dia sedang ditekan turun ke bawah, tapi ini belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Kita akan mengconfirm pembalikan apabila nanti pivot ini ditembus ke bawah ya, ditembus ke bawah, maka tren ini akan patah dan kita bisa berharap untuk penurunan, tapi akan lebih confirm lagi, yaitu apabila baris yang batas yang di sini ini akan tertembus, karena saat ini adalah trail stop buat orang-orang yang memegang DXY dalam jangka panjang. Mereka akan menempatkan posisi trail stop mereka di sini. Ini adalah spekulatif sell buat orang-orang yang mengharapkan nanti terjadi pembalikan gitu ya. Dan ini adalah titik cut loss bukan mereka yang akan melakukan shorting gitu. Jadi kuncinya adalah ini ditembus. Ini sudah akan, kalau ini ditembus kita bisa berharap akan berbalik dan akan sangat-sangat confirm apabila batas ini ditembus, maka apa namanya, benar-benar tren DXY itu patah. Kemudian USD IDR kemarin kita juga sudah perlihatkan tidak kalah dengan yang lain, kita juga tertekan sehingga nampak sangat bullish. USD itu naik ke atas dengan sedemikian gagah. Terlihat market structure-nya sangat sangat jelas. Kalau kita garis tren juga saat ini garis tren panjang jangka yang apa namanya lebih lama itu ada di sini, tapi kalau jangka pendeknya gitu ada di sini yang sangat mendongak ya. Kita berharap nanti akan terjadi pematahan. Batas pematahannya kita bisa berharap ada di sini, tapi kita akan benar-benar confirm patahnya adalah di daerah di sini ya. Oke, itu adalah view inter market
kita lihat apa yang ada di scanner. Kita lihat di scanner tadi sudah saya jalankan. Mayora itu bergerak naik, memang ada sentimen positif dari Mayora beberapa hari lalu, dan sinyal buy itu sudah muncul mulai hari Jumat ya. Hari Jumat itu cukup kuat di sini. Kemudian ini kemarin sempat turun ke bawah dan saat ini lanjut. Dan ini ada tren line turun panjang dan dia sudah ditembus. Jadi buat teman-teman bisa melihat atau mencari saham-saham seperti ini, bahwa market untuk Mayura sendiri memang berada pada posisi bullish. Saya dari dulu suka dengan apa namanya aligator, karena kita bisa menggambarkan. Tapi ini sebenarnya bukan penentu ya aligator ini. Saya hanya menambahkan di dalam view saya untuk memberi confidence saja bahwa ini benar-benar arahnya mendongak, karena ini adalah sebenarnya merepresentasikan juga adalah moving average. Kalau tanpa apa namanya tanpa aligator sebenarnya terlihat seperti ini. Dan kalau teman-teman heran apa ini yang garis-garis yang ini sebenarnya adalah zigzag. Teman-teman bisa tarik baik di trading view maupun apa namanya Ami Broker itu ada indikator apa namanya zigzag, bisa diambil, kemudian tinggal diatur saja berapa persen apa namanya arahnya. Ini adalah helper saja ya. Kita sebagai trader sebenarnya menggunakan lebih baik menggunakan klasik, menggunakan mata kita untuk menarik-narik garisnya itu lebih lebih akurat. Bagaimanapun komputer sering kali penghitungannya itu misled ya. Apabila ada kandidat sebuah pivot, dia bisa tersalah menyasar ke sana. Bagaimanapun otak yang diberikan Allah itu lebih lebih bagus. Itu tadi Mayora. Kemudian ada BRMS di sana. Kita lihat BRMS. Oke, BRMS ada sinyal break sebenarnya. Sinyal breaknya kecil ya. Di sini ada pivot, ada structure market. Yang ini adalah high, ini adalah higher low, dan ini adalah break. Jadi ini kita bisa berharap speculative buy bahwa ini akan terjadi pembalikan arah, walaupun kalau secara garis besar seperti ini, maka dia masuknya masih biris. Jadi kalau wisdom kita sebenarnya kita lebih aman kalau kita belum memasang beli, karena kita garis ini masih arah turun. Sebenarnya kita akan mencari arah short kalau kita pakai market dua arah. Tapi kalau misalnya kita tidak market dua arah, maka kita bisa memakai garis ini sebagai target ya. Nah, tapi harus berhati-hati karena kita sedang trading di arah market yang berlawanan. Kita lihat SMSM. Oke, SMSM memang terjadi break, tapi ini kembali lagi turun. Sebenarnya pivotnya ada di sini ya, dan ini apa namanya terjadi higher low. Kita berharap terjadi break terhadap high. Nah, ini terjadi break tadi nyundul saja tapi belum confirm. Jadi masih sangat spekulatif apabila Anda masuk ya. AM Cleo beberapa waktu itu naik dengan kuat ya. Kita melihat apa yang ada di sana. Ya, masih masih sangat kuat. Kalau posisi ini memang kalau mau masuk itu jaraknya sangat jauh. Jadi kalau saya terbiasa menghitung itu dengan risk based approach ya, karena secara sistematis berapa yang kita akan resikukan, kita harus hitung. Nah ini jaraknya memang jauh kalau kita menggunakan garis pivot yang di sini. Kalau misalnya teman-teman mau memaksa trading, maka bisa masuk ke intraday. Nah ini bisa memakai yang di sini, apa namanya? Kalau misalnya pakai jam-jaman itu bisa memakai pivot yang di sini, dan ini menjadi pas marketnya, dan teman-teman bisa mendapatkan angka yang lebih besar, size value 10 juta apabila teman-teman meresikukan 1 juta. Jadi kalau ini gagal ya risikonya adalah 1 juta ya. Tinggal apakah teman-teman nyaman apa tidak untuk mengambil posisi pada Cleo yang sudah
cukup lama naik. Itu kali perkembangannya. Itu. Oke, nampaknya sampai sini dahulu apa namanya video kali ini. Jika teman-teman merasa ini berguna, silakan subscribe, like, dan silakan share. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan ditulis di komen. Juga dibagikan ke teman-teman apabila teman-teman melihat manfaat dari channel ini. Terima kasih, selamat siang.